Untuk membahas mengenai prediksi pergerakan saham, kita terhubung dengan senior analis dari Infovesta Utama, Praska Putrantio. Mas Praska, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya. Ini kalau kita melihat pergerakan indeks kemarin itu ditutup di zona hijau sejak Senin, kalau saya tidak salah ya. Ya, sejak Senin ditutup di zona hijau. Anda memprediksi bagaimana dengan pergerakan indeks hari ini? Ya, pergerakan indeks hari ini saya perkirakan agak cenderung tertekan ya. Kita lebih mengikuti sentimen regional. Sentimen utama yang pemberat adalah masalah ketidakpastian kembali yang timbul dari masalah vaksin ya, di mana sebelumnya perusahaan biotek Moderna sempat merilis bahwa dia sudah menguji ya, tahap pertama itu cukup sukses untuk vaksin anti virus corona. Nah, namun kenyataannya sempat diragukan di hari ini sehingga bursa regional kawasan Eropa maupun Asia agak skeptis dan pembukaan hari ini mayoritas mengalami kelesuan. Artinya Anda melihat bahwa sebetulnya hari ini akan lebih banyak sentimen negatif dibandingkan dengan 3 hari terakhir ya? Ya, saya rasa demikian. Kenapa? Karena di samping itu juga rilis data tingkat suku bunga pinjaman di Tiongkok ini juga masih sesuai ekspektasi, di mana masih sekitar 4,38% untuk yang tenor 5 tahun, dan artinya tidak ada gebrakan stimulus yang lebih dalam lagi mengingat kondisi ekonomi pasca atau sedang berlangsungnya masalah pandemi ini cukup memberatkan. Selain harapan vaksin yang masih nampaknya harus menunggu dan belum ada kejelasan, ada beberapa negara yang juga melakukan pelonggaran lockdown. Apakah ini juga akan menekan indeks? Ya, saya rasa untuk terkait pelonggaran lockdown ini menurut saya justru menjadi katalis utama untuk bursa-bursa saham ya. Artinya apa? Ekspektasi bahwa ekonomi paling tidak ada sedikit bangkit ya di sektor skala kecil, sehingga ekonomi di kuartal 2 dan kuartal 3 ini tidak tergerus cukup dalam, meskipun secara proyeksi ya di tahun 2020 ini tantangan tekanan cukup besar seperti itu. Dan terutama untuk di beberapa kebijakan bank sentral yang saya soroti, memang di samping kita kemarin sudah merilis ya suku bunga tetap ya di 4,5%, dan dari komitmen dari pemerintah Amerika Serikat sendiri itu juga tetap masih akan melakukan injek stimulus di pasar keuangan dan juga untuk menopang ekonomi. Tetap bursa kita masih mencermati berkembangnya dari sisi perkembangan dari sisi pembuatan vaksin dan juga langkah-langkah selanjutnya dari pemerintah masing-masing. Apakah ini akan menekan semua sektor, Mas Praska? Ya, untuk pagi ini saya rasa tidak ya, cukup bervariasi dari perkembangan pembukaan indeks. Memang yang menekan adalah sektor infrastruktur dan sektor aneka industri yang menurut saya sudah menjadi penguat ya, penopang penguatan pada hari sebelumnya, di mana sektor infrastruktur telekomunikasi terutama ini menjadi penopang penguatan IHSG di hari kemarin. Dan hari ini saya rasa mungkin lebih disebabkan profit taking ya, pasca rally yang cukup signifikan dalam dari hari Senin sampai Selasa kemarin, 2 hari di pekan ini. Dalam situasi indeks yang tertekan seperti prediksi Anda, apakah masih ada saham yang mungkin layak untuk dikoleksi? Ya, sebenarnya untuk saham kita melihat beberapa saham blue chip menarik untuk dikoleksi ya, yang mulai bangkit. Seperti sektor perbankan ada BBRI dan BPCA yang kemarin dalam sepekan kemarin ini mengalami tekanan cukup dalam, sehingga technical rebound di hari ini bisa dikatakan sebagai untuk entry point ya untuk bagi saham tersebut, sektor perbankan. Samping itu juga sektor infrastruktur, Telkom ini juga bisa dicermati, dan untuk sektor barang konsumsi seperti Indofood ini dan juga pakan ternak ya, ini juga bisa dicermati. Oke, indeks akan bergerak di support resisten berapa? Untuk indeks hari ini pelemahan tetap terjadi di kisaran 4.440 sampai 4.575 dengan tekanan yang saya rasa tidak cukup dalam ya, masih relatif moderat. Baik, Mas Praska, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di IDX Opening Bell.